Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Syafwan Nuril dengan NIM 2412110002. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman saya mata kuliah komunikasi politik. Nah, yang pertama itu ada definisi komunikasi politik. Mempelajari komunikasi politik memiliki tantangan tersendiri karena merupakan gabungan dari dua disiplin ilmu besar, ilmu komunikasi dan ilmu politik. Perbedaan fokus pengajaran: jika diajarkan oleh dosen berlatar belakang ilmu politik, materi cenderung berfokus pada aktivitas politik praktis, rapat partai, pemilu, kampanye, ataupun pengarahan massa. Jika diajarkan oleh dosen berlatar belakang ilmu komunikasi, tekanan lebih pada aspek komunikasi, massa, propaganda, dan penggunaan media untuk mempengaruhi pemilih. Kesulitan mengintegrasikan dan disiplin ilmu ini adalah hal yang wajar dan juga terjadi pada bidang studi gabungan lainnya seperti psikologi sosial dan ekonomi politik. Nah, di sini juga ada hubungan antara komunikasi dan politik, definisi komunikasi, dan juga 3 unsur komunikasi. Nah, 3 unsur utama komunikasi yaitu ada sumber atau yang disebut source, pesan, message, dan media, serta penerima atau receiver. Selanjutnya yaitu ada media dan politik. Media dan politik memiliki hubungan yang sangat erat dan lama. Media bukan sekedar penyampaian pesan, melainkan telah menjadi aktor utama dalam bidang politik. Nah, karena media ini adalah salah satu alat politik yang paling bisa diandalkan dalam segi berkampanye pada suatu paslon tersendiri itu. Nah, terus juga pengaruh pada karir media mampu membuat seseorang cemerlang dalam karir politiknya atau sebaliknya. Sumber informasi utama media massa adalah sumber primer informasi politik bagi masyarakat, penentu menang atau kalah, strategi lawan, hingga citra kandidat tersebut. Terus di sini juga ada teori-teori komunikasi politik. Itu ada dari teorinya jarum suntik, yaitu hypodermic needle theory, yaitu dimana konsep media memiliki kekuatan tak terbatas untuk menyuntikkan pesan kepada khalayak yang pasif. Yang kedua itu ada hubungan antara politisi dan media dan publik, yaitu masyarakat. Nah, terus itu sejak era reformasi tahun 1998, dinamika politik di Indonesia berubah dan didominasi oleh kekuatan militer. Partai politik dalam ekosistem ini terdapat 3 aktor kunci yang saling mempengaruhi: politisi, media, dan publik. Di sini juga ada peran media, yaitu media memiliki kekuatan luar biasa dalam menentukan karir politik seseorang melalui agenda setting, pembentukan opini. Terus ada tipologi publik. Publik bukan kelompok tunggal, melainkan terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan loyalitasnya: publik loyalis, publik anti ataupun kontra. Terus juga ada publik ambivalen atau bunglon, munafik. Ada pula dinamika hubungan media dan politisi. Hubungan antara keduanya digambarkan sebagai hubungan benci tapi rindu, love-hate relationship, saling menjatuhkan, sering bergesekan karena konflik sering terjadi karena perbedaan sudut pandang terhadap nilai berita. Slide selanjutnya yaitu ada materi tentang pendapat umum dan polling. Pendapat umum adalah sikap atau persepsi masyarakat terhadap suatu masalah kebijakan
atau peristiwa yang berkembang di tengah kehidupan sosial dan politik. Pendapat umum mencerminkan apa yang dipikirkan oleh masyarakat mengenai kepentingan bersama. Pendapat umum juga memiliki pengaruh besar terhadap kekuasaan dan keberlangsungan pemerintahan. Sejarah menunjukkan bahwa pemimpin yang kehilangan dukungan rakyat dapat kehilangan kekuasaannya. Menurut Walter Lippmann, pendapat umum adalah gambaran dalam pikiran manusia tentang dirinya, orang lain, kebutuhan, tujuan, dan hubungan sosial yang mempengaruhi publik. Nah, contoh dalam sejarah politik ini itu pemimpin yang kehilangan kepercayaan dari masyarakatnya, itu contohnya yang ada di Indonesia itu ada Presiden Soeharto, ataupun juga contoh dalam politik dunia itu ada Lyndon B. Johnson kehilangan dukungan publik karena kebijakan perang di Vietnam. Terus juga ada Richard Nixon mundur dari jabatan presiden akibat skandal Watergate skandal. Praktik pendapat umum ini sebenarnya sudah ada pada zaman Yunani kuno ketika warga kota memberikan suara untuk menyatakan setuju atau tidaknya terhadap suatu kebijakan. Pendapat umum modern berkembang pada abad 19 melalui 1. Penelitian dan survei masyarakat, 2. Penggunaan media massa, dan yang ketiga yaitu ada metode ilmiah untuk mengetahui sikap masyarakat. Nah, terus juga di sini ada tokoh-tokoh penting dalam perkembangan studi pendapat umum, yaitu ada Walter Lippmann melalui bukunya Public Opinion yang terbit pada tahun 1922, dan yang kedua itu ada Lawrence Lowell melalui bukunya Public Opinion and Popular Government yang terbit pada tahun 1919. Nah, di sini juga ada bentuk-bentuk penyampaian pendapat umum, yaitu 1. ada petisi atau pernyataan sikap. Yang kedua yaitu ada tulisan di media atau artikel surat pembaca. Yang ketiga itu ada mogok kerja. Yang keempat ada pesan melalui media komunikasi seperti SMS ataupun media sosial. Yang kelima itu ada boykot, dan yang keenam ada aksi protes ataupun unjuk rasa yang sering diadakan oleh masyarakat ataupun yang diwakili oleh mahasiswa. Nah, di sini juga ada faktor yang mendukung munculnya pendapat umum, yaitu ada semangat demokrasi yang semakin kuat di berbagai negara. Terus yang ketiga ada tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang semakin tinggi. Yang ketiga itu ada peningkatan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi masyarakat. Baik, selanjutnya itu ada strategi komunikasi politik. Pengertian dan pentingnya strategi komunikasi politik adalah aspek krusial yang menentukan bagaimana pesan politik disampaikan, diterima, dan diproses. Komunikasi politik tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tapi memiliki fungsi strategis untuk membentuk persepsi publik, mempengaruhi opini publik, dan memenangkan dukungan. Di tengah kompleksitas dunia politik, strategi ini memerlukan pendekatan yang terencana dan terintegrasi melalui analisis mendalam terhadap audiens, perancangan pesan yang efektif, serta pemilihan media yang tepat. Terus yang kedua itu ada implementasi dan fleksibilitas. Nah, dalam praktiknya